Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa dari kelas 07 SAKP 007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Melati Utami dari kelas 07 SAKP 007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Fitrah Ananda dari SAKP 007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiatna. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai akuntansi komparatif di tiap-tiap negara. Selamat menyaksikan. Apa itu akuntansi komparatif? Akuntansi komparatif adalah akuntansi dengan transaksi internasional. Perbandingan prinsip akuntansi tiap negara yang berbeda dan harmonisasi sebagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing, dan akuntansi lainnya. Bagaimana akuntansi komparatif di negara Belanda? Akuntansi di Belanda memiliki beberapa paradok yang menarik. Belanda juga memiliki ketentuan akuntansi pelaporan keuangan yang relatif permisif, tetapi standar praktik profesionalnya yang sangat tinggi. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi di Belanda. Regulasi akuntansi di Belanda tetap bersifat liberal hingga munculnya Act on Annual Financial Statement pada tahun 1970. Isi-isi ketentuan Undang-Undang tahun 1970 adalah: yang pertama, laporan keuangan tahunan harus menunjukkan gambaran yang jelas dari posisi keuangan dan hasil tahun tersebut. Yang kedua, laporan keuangan harus disusun berdasarkan praktik bisnis yang aman. Yang ketiga, dasar-dasar untuk penulisan aset dan utang serta menentukan hasil operasi yang diungkapkan. Yang keempat, laporan keuangan harus disusun pada dasar yang konsisten dan pengaruh material dari perubahan dalam prinsip-prinsip harus diungkapkan dengan tepat. Dan yang terakhir, informasi keuangan yang komparatif untuk periode terdahulu harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan kaki yang menyertainya. Pelaporan keuangan di Belanda. Laporan keuangan di negara Belanda wajib harus disusun dalam bahasa Belanda. Namun dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman harus diterima. Laporan keuangan harus dimuat hal-hal berikut. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laba rugi. Yang ketiga, catatan-catatan. Yang keempat, laporan direksi. Dan yang kelima, informasi lain yang direkomendasikan. Pengukuran akuntansi di Belanda. Pengukuran akuntansi Belanda memiliki fleksibilitas. Hal ini terlihat dengan diperolehkannya penggunaan nilai kini untuk aktiva berwujud seperti persediaan dan aktiva yang disusutkan. Karena perusahaan-perusahaan Belanda memiliki fleksibilitas dalam menerapkan aturan pengukuran dan dapat diduga bahwa terdapat kesempatan untuk melakukan pencatatan laba.
Negara yang selanjutnya yaitu negara Inggris. Warisan Inggris bagi dunia sangat penting. Inggris merupakan negara pertama di dunia yang mengembangkan profesi akuntansi yang kita kenal sekarang. Konsep penyajian hasil dan posisi keuangan yang wajar atau pandangan benar dan wajar juga berasal dari negara Inggris. Yang selanjutnya adalah regulasi dan penegakan aturan akuntansi di Inggris. Standar akuntansi keuangan di Inggris adalah hukum perusahaan dan profesi akuntansi. Kegiatan perusahaan yang didirikan di Inggris secara luas diatur oleh akta yang disebut dengan Undang-Undang Perusahaan. Undang-Undang tahun 1981 mendapatkan 5 prinsip dasar akuntansi. Di antaranya yang pertama, pendapatan dan beban harus ditandingkan menurut dasar akrual. Yang kedua, pos aktiva dan kewajiban secara terpisah dalam setiap kategori aktiva dan kewajiban dinilai secara terpisah. Yang ketiga, prinsip konservatisme diterapkan, khususnya dalam pengakuan realisasi laba dan seluruh kewajiban dan kerugian yang diketahui. Yang selanjutnya adalah penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun diwajibkan. Dan yang terakhir, prinsip kelangsungan usaha diterapkan untuk perusahaan yang menggunakan akuntansi. Selanjutnya adalah 6 badan akuntansi di Inggris yang berhubungan dengan Komite Konsultatif Badan Akuntansi yang berdiri pada tahun 1970. Yang pertama, ada Institut Akuntan Berizin Resmi di Inggris dan Wales. Yang kedua, ada Institut Akuntan Berizin Resmi di Irlandia. Yang ketiga, ada Institut Akuntan Berizin Resmi di Skotlandia. Yang keempat, ada Institut Akuntan Manajemen Berizin Resmi. Yang kelima, ada Asosiasi Akuntan Berizin Resmi dan Bersertifikat. Dan yang terakhir, ada Institut Keuangan dan Akuntansi Publik Berizin Resmi. Selanjutnya adalah pelaporan keuangan di Inggris. Pelaporan keuangan di Inggris termasuk yang paling komprehensif di dunia. Laporan keuangan umumnya mencakup yang pertama ada laporan direksi, yang kedua ada laporan laba rugi dan neraca, yang ketiga ada laporan arus kas, yang keempat ada laporan total keuntungan dan kerugian yang diakui, yang kelima ada laporan kebijakan akuntansi, yang keenam ada catatan atas referensi dan laporan keuangan, dan yang terakhir ada laporan auditor. Selanjutnya adalah pengukuran akuntansi di Inggris. Inggris memperbolehkan baik metode akuisisi dan merger dalam mencatat akuntansi untuk penggabungan usaha. Meskipun demikian, kondisi penggunaan metode merger begitu ketat sehingga hampir tidak pernah digunakan. Pada tahun 2003, Departemen Perdagangan dan Perindustrian mengumumkan bahwa mulai bulan Januari 2005, seluruh perusahaan Inggris memperbolehkan untuk menggunakan IFRS selain GAAP. Pengukuran akuntansi di Inggris yang pertama, metode akuisisi dan merger atau pooling of interest diperbolehkan dalam penggabungan usaha. Dan yang kedua, aset dapat dinilai dengan biaya historis, nilai wajar maupun cara keduanya. Yang ketiga, leases dikapitalisasi dan kewajiban lease dibukukan sebagai hutang. Dan yang keempat, persediaan dinilai sebesar yang lebih rendah antara harga pokok dengan FIFO atau average, dan metode FIFO dilarang di Inggris. Dan yang terakhir, mulai Januari 2005, semua perusahaan di Inggris boleh menggunakan IFRS sebagai pengganti dari UK GAAP. Prancis merupakan pendukung utama penyeragaman akuntansi nasional di dunia. Kementerian Ekonomi Nasional menyetujui Kode Akuntansi Nasional resmi yang pertama pada bulan September 1947. Pada tahun 1986, rencana tersebut diperluas untuk melaksanakan ketentuan dalam Direktif ke-7 UI terhadap laporan keuangan konsolidasi dan revisi lebih lanjut pada tahun 1999. Isi dari Kode Akuntansi Nasional yang pertama, tujuan dan prinsip akuntansi serta pelaporan keuangan. Yang kedua, definisi aktiva, kewajiban, ekuitas pemegang saham, pendapatan dan beban. Yang ketiga, aturan pengakuan dan penilaian. Yang keempat, daftar akun standar, ketentuan mengenai penggunaannya dan ketentuan tata buku lainnya. Dan yang terakhir adalah contoh laporan keuangan dan aturan penyajiannya.
Selanjutnya mengenai regulasi dan penegakan aturan akuntansi di Perancis. Terdapat 5 organisasi utama yang terlibat dalam proses penetapan standar di Perancis. Yang pertama, Conseil National de la Comptabilité atau Badan Akuntansi Nasional. Yang kedua, Comité de la Réglementation Comptable atau Komite Regulasi Akuntansi. Yang ketiga, Autorité des Marchés Financiers atau Otoritas Pasar Keuangan. Yang keempat, Ordre des Suspects Comptables atau Ikatan Akuntansi Publik. Dan yang terakhir adalah Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes atau Ikatan Auditor Nasional. Di Perancis, profesi akuntansi dan auditing sejak dahulu telah terpisah. Akuntan dan auditor di Perancis diwakili oleh kedua lembaga yaitu OEC dan CNCC. Meski terdapat sejumlah orang yang menjadi anggota keduanya, sesungguhnya 80% akuntan dengan kualifikasi di Perancis memiliki kedua klasifikasi tersebut. Kedua lembaga profesional memiliki hubungan dekat dan bekerja sama untuk kepentingan bersama. Keduanya terlibat dalam pengembangan standar akuntansi melalui CNC dan CRC, dan keduanya mewakili Perancis di ISBN. Laporan keuangan seluruh perusahaan perseroan dan perusahaan dengan kewajiban terbatas lainnya yang melebihi ukuran tertentu harus diaudit. Perusahaan besar juga harus menyiapkan dokumen yang terkait dengan pencegahan kepailitan perusahaan dan laporan sosial yang keduanya hanya terdapat di Prancis. Selanjutnya, pengukuran akuntansi di Prancis. Akuntansi di Prancis memiliki karakteristik ganda. Perusahaan secara tersendiri harus memenuhi atau mematuhi peraturan yang tetap, sedangkan kelompok usaha konsolidasi memiliki fleksibilitas lebih besar. Akuntansi untuk perusahaan secara individual merupakan dasar hukum untuk membagikan dividen dan menghitung pendapatan kena pajak. Yang keempat yaitu dari negara Jerman. Akuntansi di Jerman terus berubah semenjak pada akhir Perang Dunia Kedua, perintah Uni Eropa keempat, ketujuh, dan kedelapan memasuki Undang-Undang Jerman melalui Comprehensive Accounting pada 19 Desember 1985. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi di Jerman yaitu terkandung dalam Undang-Undang tahun 1998 tentang kendali dan transparansi, memperkenalkan persyaratan bagi Menteri Kehakiman untuk mengakui Dewan Susunan Standar Nasional untuk memberikan tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengembangkan rekomendasi untuk menerapkan standar akuntansi dalam laporan keuangan gabungan. Yang kedua, menganjurkan Menteri Kehakiman mengenai standar akuntansi yang baru. Yang ketiga, mewakili Jerman dalam organisasi akuntansi internasional seperti IASB. Pelaporan keuangan akuntansi di Jerman yaitu perusahaannya harus melaporkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, neraca, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, laporan manajemen, dan yang terakhir laporan auditor. Pengukuran akuntansi di Jerman yaitu yang pertama, metode pembelian adalah metode konsolidasi yang utama. Yang kedua, aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi dinilai sebesar nilai kini dan jumlah yang tersisa merupakan goodwill. Yang ketiga, goodwill dapat disaling hapuskan terhadap cadangan dalam ekuitas atau diamortisasi secara sistematis selama umur manfaat ekonominya. Yang keempat, usaha patungan dapat dicatat dengan menggunakan metode konsolidasi proporsional atau metode ekuitas. Yang kelima, biaya historis merupakan dasar untuk menilai aktiva berwujud.